Hukiya anna ba'dahum qila lahu. Ada orang-orang soleh ditanya, ma a'jaba ma laqita fi siyahatik. Selama engkau dalam perjalanan ini, dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah ini, apa hal yang paling mengagumkan, yang paling menakjubkan, ajab, yang pernah kau lihat? Apa kata mereka? Laqiyanil Khidir. Nabi Khidir datang menjumpai saya. Laqiyanil Khidir. Nabi Khidir pernah datang menjumpai saya. Fatalaba minni suhbah. Dan Nabi Khidir ingin bersahabat dengan saya. Bayangkan kalau kita sedang zikir, tiba-tiba datang Nabi Khidir alaihissalam. Assalamu alayka ya Abdus Samad. Assalamualaikum hai Ustaz Abdus Samad. Waalaikumsalam. Man anta? Kamu siapa? Anal Khidir alaihissalam. Terus saya ingin berteman dengan. Lalu apa jawab orang soleh ini? Fakhashitu an yufsida alayya tawakkuli. Aku khawatir kalau aku berteman dengan Nabi Khidir, tawakkulku kepada Allah menjadi rusak. Allah. Dia tidak kasar berkata, Nabi Khidir, janganlah datang sama aku, pergilah sana. Tapi dia, aku khawatir kalau aku berteman dengan Nabi Khidir, rusak tawakalku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Kalau sudah berteman dengan Nabi Khidir, siapa berani mengganggu kita? Kalau sudah berteman dengan Nabi Khidir, gimana caranya mau ketemu dengan Nabi Khidir? Khidir diambil dari kata akhdar, hijau. Karena kalau dipijaknya rumput yang kering, hijau. Hijau. Kami mau jumpa Nabi Khidir, kata sahabat Nabi Musa. Bagaimana caranya? Bawa ikan mati, masukkan ke keranjang. Nanti kalau ikan itu melompat hidup lagi, berarti Khidir udah dekat. Sedangkan ikan mati, rumput mati bisa hidup, apalagi hati yang mati. Ini orang datang Nabi Khidir mau jumpa dia, mau berteman dengan dia, tapi lembutnya adab dia, coba lihat. Aku takut tawakalku kepada Allah menjadi rusak sebab berteman. Maka biarlah aku sendiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sekarang sengaja mengamalkan amalan-amalan khusus supaya jumpa Nabi Khidir. Aku Khidir. Kenapa waktu kau pijak tadi rumput itu tak hijau? Rupanya Khidir tukang ayam. Mohon maaf Pak Khidir yang tersinggung. Nama Khidir itu Bulya ibnu Mulkan. Khidir itu gelarnya hijau. Dulu kata Ustaz Somad, Khidir sudah meninggal. Nih buktinya. Ini kan orang soleh ini hidup setelah Nabi Muhammad SAW. Ini buktinya Khidir masih hidup. Berarti bertentangan. Yang saya ucapkan itu jawaban Imam Al-Bukhari. Kata Imam Al-Bukhari, Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Apa dalilnya? Hadis Nabi, la yabqa ala wajhil ardi ba'da mi'ati sana. Yang ada di atas tanah ini sekarang, kata Nabi, waktu aku masih hidup ini, kata Nabi, yang ada di atas tanah ini sekarang, 100 tahun setelah ini, meninggal semuanya. Makanya sahabat Nabi yang terakhir meninggal itu rata-rata mendekati tahun 100 Hijrah. Siapa sahabat Nabi yang terakhir meninggal? Di Basrah, Imam Al-Hasan Al-Basri. Mendekati tahun 100. Artinya setelah 100 tahun habis sahabat Nabi, tak ada lagi. Termasuk Khidir, kata Imam Bukhari. Tapi apa kata Syekh Sayyid Al-Habib? Kata beliau, ketika Nabi Muhammad SAW, kata Habib Usamah Mansi, murid dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ketika Nabi mengatakan la yabqa ala wajhil ardi, semua yang berada di atas tanah ini sekarang, nanti setelah 100 tahun mati. Tapi Nabi Khidir tak mati. Kenapa? Karena waktu Nabi berkata semua yang berada di atas tanah, waktu itu Nabi Khidir berada di atas air.
Nah, itu ngasih jawaban langsung Said Usama Mansi. Haddatsana, saya dengar sendiri, bukan dari cerita, bukan dari buku, dia sendiri ngomong. Jadi masalah kematian Nabi Khidir alaihissalam adalah ikhtilaf. Substansinya bukan di situ. Jangan kita kelahi tentang masalah Nabi Khidir. Nabi Khidir meninggal, Nabi Khidir hidup tidak berpengaruh kepada iman kita. Tapi yang menjadi substansi adalah bagaimana seorang paling soleh, sebagian menyebut Nabi, sebagian menyebut wali, paling soleh, ilmunya luar biasa, sampai akhirnya berpisah dengan Musa alaihissalam. Tak sanggup aku kalau begini, kata Musa. Ketemu dia anak kecil, ditempelengnya, mati. Tiba-tiba ada perahu bagus-bagus, diambilnya kampak, dipanggilnya, perahu sini. Dekat nakoda perahu, dirusaknya perahu itu. Kata Nabi Musa, kenapa ente? Amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Adapun perahu ini adalah punya orang-orang susah di kampung sana. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nanti di ujung sana ada raja yang jahat, yang zalim. Kalau dia lihat ada perahu bagus pasti diambil, maka aku rusak supaya perahunya tidak diambil. Oh, begitu kata Musa alaihissalam. Iya, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah kukatakan bolak-balik, kau nggak akan sabar berteman dengan aku, Musa. Dari mana Khidir tahu itu? Wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepada dia ilmu. Ladunna dari kami. Dari kata ladunna itulah ladunni. Allah yang mengajarkan dia, maka dia tahu. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah. Menyembuhkan orang lumpuh biiznillah, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah. Bukan dia, Allah. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu mesti difahami dengan baik. Orang sehebat Khidir datang ingin berteman denganmu, apa jawabanmu? Hai Abdul Somad, akulah Khidir yang dulu berjalan dengan Musa. Aku tahu segala yang gaib karena Allah memberitahu. Sekarang aku mau berteman dengan engkau. Abdul Somad langsung menjawab, memang itulah yang kutunggu-tunggu. Tapi mereka yang sudah sampai pada maqam, merasakan manisnya dekat berdua dengan Allah. Hai Khidir, aku bukan menolak engkau, tapi aku takut kalau aku berteman dengan engkau, rusak tawakalku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu waktu sendirian, sebelum keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sebelum keluar rumah, salat sunat safar 2 rakaat, sujudnya lama, tolong selamatkan ya Allah. Tapi setelah dekat dengan Pak Kapolsek, mulai doanya kurang khusyuk. Kenapa? Nanti kalau ada razia tinggal nelpon Pak Kapolsek. Baru berteman dengan Pak Kapolsek. Gimana kalau berteman dengan Nabi Khidir alaihissalam? Waqila li ba'dihim. Ada yang ngomong kepada orang-orang soleh itu. Hahuna ahadun tasta'nisu bihi. Di sini, di tempat ini kau merasa nyaman, tentram, tempat yang jelek, buruk, dekil, nggak ada orang, sunyi, sepi, kau merasa nyaman di sini? Orang soleh itu menjawab, na'am. Iya. Kok bisa? Madda yadahu, diambilnya mushaf, wa wada'ahu fi hijrihi, dipeluknya. Wahaza, yang membuat aku tenang, tempat ini tak ada orang mengganggu. Wahaza, dan berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Apa maknanya? Ansyadu, mereka bersyair. Wa kutubuka hauli la tufariqu madja'i wa fiha shifaa'un lilladhi ana katimu. Wa kutubuka hauli la tufariqu madja'i wa fiha shifaa'un lilladhi ana katimu. Buku-bukumu, cerita-ceritamu di sekelilingku
itu tidak bisa membuat aku meninggalkan tempatku. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kalian buat, itu tidak akan bisa membuat aku meninggalkan tempatku ini. Kenapa? Wa fiha syifa'un lilladzi ana katib. Karena itu semua menjadi penawar luka yang aku kesembunyikan dalam diriku. Dengan aku tetap berzikir, bersendirian, khalwah dan suhbah, khalwah dan uzlah, maka itu menghilangkan penyakit-penyakit. Seperti penawar. Orang kalau sedang sakit itu yang dicari adalah penawar, syifa. Gak ngerti saya Pak Ustadz apa itu penawar. Vaksin menghilangkan penyakit.